Nah, sekarang kita masuk ke teman-teman. Permutasi sudah kita pelajari dan sudah paham semua. Kombinasi sudah kita pelajari. Nah, ini perluasannya. Jadi bentuk apa namanya ya? Bentuk aneh-anehnya. Bentuk lain-lain dari kejadian lain-lain dari permutasi dan kombinasi, yaitu ini. Ada macam-macam. Yang pertama nanti ada permutasi dengan pengulangan, ada kombinasi dengan pengulangan. Kemudian ada permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Nah, itu seperti apa? Dan distribusi objek ke dalam kotak. Nah, kita pelajari satu persatu, teman-teman. Yang pertama ini permutasi dengan pengulangan. Nah, contohnya adalah berapa banyak string yang panjangnya adalah n. Jadi n digit itu misalkan ini panjangnya n yang dapat dibentuk dari alfabet. Alfabet itu huruf alfabeta ada, bukan huruf alfabeta ya. Huruf alfabet itu ada 26 huruf, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Terus karena setiap huruf itu dapat digunakan berulang, teman-teman. Jadi misalkan kalau N itu mungkin bagi Anda terlalu abstrak ya. Misalkan 5 aja lah, N-nya itu 5 misalkan. Panjangnya stringnya 5. Panjang pin atau passwordnya itu stringnya 5 atau panjang katanya 5 dibentuk dari pilihan-pilihan huruf alfabet. Nah, dan tidak ada ketentuan tidak boleh berulang misalkan, nggak ada ketentuan, pokoknya bebas. Kalau nggak ada ketentuan berarti kan setiap huruf meskipun sudah dipakai dia boleh dipakai lagi. Misalkan Anda bikin password itu, passwordnya misalkan a. Wah, udah mungkin di antara Anda ya. Berarti ngeleng-ngelengnya gampang, ya. Tapi juga tidak bisa ditebak. Kadang-kadang malah nggak bisa ditebak gitu ya. Bikin password pakai huruf semua sama gitu, a gitu kan ya. Kita ingatnya gampang, orang lain juga mungkin nebaknya juga nggak. Kadang-kadang malah nggak ketebak, nggak kepikiran gitu ya. Nah, ini juga boleh gitu ya. Kalau seperti ini boleh kan artinya berarti tadi boleh huruf itu digunakan berulang-ulang. Berarti di sini nanti ada 26 cara huruf yang bisa dimasukkan di digit pertama ini, string pertama ini. Di sini juga ada 26 lagi yang bisa digunakan di sini. Di sini juga ada 26 kemungkinan yang digunakan di sini dan seterusnya. Ada 26 terus kan. Nah, karena ada 26 terus berarti kan ada caranya tinggal dikali-kali nanti. 26 kali 26 kali 26 kali 26 dan seterusnya. Nah, kalau stringnya sepanjang n, berarti ini ada 26 pangkat n. Itu ya. Itu kalau permutasi dengan perulangan, teman-teman. Berarti jumlah permutasi R elemen yang diambil dari himpunan yang ada n anggota, gitu ya, yang memperbolehkan pengulangan banyaknya adalah n pangkat R, gitu ya. Jadi tadi misalkan kalau diambil 5 huruf, 5 atau string dengan panjang 5 dari 26 huruf alfabet yang boleh berulang, berarti kan tadi n-nya ada 26, n-nya ada 5 gitu ya, n-nya 5. Kemudian iki kleru iki. N-nya 26, ini malah bingung ya. Karena di sini N digunakan untuk panjang ya. Ini R-nya ini sebenarnya. Ini R-nya, ini R-nya, ini R-nya. N-nya ini ada 26, nah R-nya itu panjangnya string ya. Panjangnya stringnya ada 5 misalkan. Berarti ada 26 pangkat 5. Itu teman-teman. Ini rumus untuk permutasi yang boleh dengan pengulangan. Nah, kalau kombinasi yang boleh dengan pengulangan bagaimana? Nah, nanti ada caranya di bawah. Tapi caranya agak ini sih, rumus kombinasi yang sedikit dimodifikasi nanti. Jadi contoh-contoh kejadiannya gini dulu. Dari wadah yang berisi rambutan, duku, pisang, manggis. Jika urutan pengambilan tidak penting, dan setidaknya ada 4 buah dari setiap jenis buah.
Bingung ya Anda ya? Kalau bingung gini. Jadi misalkan gini ya, wadahnya besar nih. Nah, wadahnya besar. Setidaknya ada 4 buah. Jadi masing-masing buah ini minimal itu jumlahnya ada 4. Jadi ada rambutan ini ada 4. Atau pakai ini aja lah ya, pakai kode aja ya. Rambutannya minimal ada 4. Oh, nggih. Sebentar ya. Mohon maaf, ada orang salah kirim alamat paket. Oke, ini ya. Jadi maksudnya di dalam wadah besar ini rambutannya minimal ada 4. Dukunya juga minimal ada 4 buah duku. Pisang juga minimal ada 4, lebih juga boleh. Manggis juga gitu. Manggisnya minimal ada 4. Pak, kenapa Pak ada minimal? Ini karena memang ketentuannya gitu. Setidaknya ada 4 buah dari setiap jenis buah. Nah, ini cuma diambil 3 saja. Misalkan ini tertutup gitu ya. Ditutup, terus orang ngambil 3 buah. 3 buah dia pilih. Lah, ini berarti boleh berulang nih. Maksudnya boleh berulang gimana, Pak? Jadi meskipun sama-sama rambutan gitu ya, sama-sama duku, tapi karena isinya rambutan itu banyak, duku juga banyak, pisangnya banyak, manggisnya banyak. Jadi orang itu mungkin saja sukanya cuma rambutan, dia pilih rambutan semua. Atau dia sukanya cuma manggis, dia pilihnya cuma manggis kok, semuanya manggis gitu ya. Nggak pilih yang lain. Nah, itu berarti dia boleh berulang. Itu teman-teman. Meskipun berulangnya di sini tentu beda dengan berulangnya di permutasi ini. Nanti ini ya. Jadi kalau ini kan masalah huruf. Huruf nanti kalau dibolak-balik kan berbeda ya. Misalkan gini. Kalau di sini huruf diambil 4 huruf gitu ya. A, B gitu ya. Misalkan abab dengan B, A. Nah, ini kan sama-sama ada yang berulang nih. A-nya berulang 2 kali, B-nya berulang 2 kali. Yang atas abab, yang bawah baba. Ini kan kalau untuk kode PIN kan jelas berbeda ini. Untuk password itu ini 2 kata yang berbeda. Kalau di sini sama-sama 4 misalkan, kita pilih rambutan 2 dan mangga 2 gitu. Nah, ini misalkan kan beda ini. Kalau di sini meskipun urutan milihnya itu berbeda, seandainya ini ngambilnya bukan 3 tapi 4 ya. Misalkan yang atas milihnya rambutan mangga, mangga tuh. Rambutan manggis, yang bawah manggis, rambutan. Nah, seolah-olah beda urutan tapi ya pilihan ini sama. Anda dapatnya ya 2 rambutan dan 2 manggis, ini juga sama. 2 rambutan dan 2 manggis. Jadi ini sama. Yang ini berbeda. Ini berbeda. Nah, itu ya. Jadi yang ini permutasi dengan pengulangan, yang ini dengan pengulangan tapi dia kombinasi gitu. Karena dia boleh berulang, ini rambutannya boleh 2 kali, manggisnya juga boleh berulang, tapi kalau dibolak-balik hasilnya sama. Tahu nggak bedanya? Mbak sini paham nggak? Halo? Paham, Pak. Yang lain masih bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Paham belum? Halo? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, baik. Ini contoh yang lain. Teman, contoh lain ya. Misalkan ada uang nih. Ada 5 lembar uang kertas dari sebuah kotak yang isinya adalah ini. $1, $2, $5, $10. Sorry. Cara memilih 5 lembar uang maksudnya, mohon maaf ya. Jadi cuman milih 5 lembar uang saja dari suatu kotak, yang kotak itu jenis-jenis lembarannya adalah ini ya, $1, $2, $5,
$10, $20, $50, dan $100. Nah, kalau milih uang, meskipun urutannya berbeda-beda, tapi kalau jenisnya uangnya yang diambil sama, tetap aja jumlahnya totalnya sama ya. Ya kan, kita ambil 3 kali $10, misalkan $10, $20, $10, $20, $10, dengan $10, $10, $10, $20, $20. Nah, ini kan meskipun cara ngambil urutannya berbeda, tapi jumlah totalnya kan sama. Intinya kita berarti ini mengambilnya $70, ini juga totalnya kita ngambil $70 dapatnya. Jadi hasilnya sama. Ini maksudnya berarti tidak memperhatikan urutan gitu ya. Urutan pengambilan tidak penting gitu maksudnya. Yang penting hasilnya, jumlahnya gitu ya. Nah, setiap uang masing-masing ada 5 lembar. Kenapa? Maksudnya berarti ada kemungkinan nanti seseorang itu yang nggak beruntung gitu ya. Yang nggak beruntung 5 lembar yang diambil cuma $1 semua juga bisa itu. Kenapa? Karena setiap jenis lembaran uang itu masing-masing masing-masing berisi 5 lembar, minimal ada 5 lembar uang. Jadi kalau sedang nggak beruntung ya ternyata yang diambil lembarannya $1 semua, totalnya dia jadi cuma dapat $5 saja gitu ya. Itu juga mungkin nanti. Nah, berapa caranya kalau seperti itu gitu ya. Nah, karena urutan tidak penting, teman-teman, maka ini ya, ketujuh macam uang kertas itu dapat dipilih hingga 5 kali, seperti yang saya jelaskan ini ya. Ya, bisa dipilih hingga 5 kali gitu ya. Maka problem ini sama dengan menghitung kombinasi 5 dengan perulangan dari himpunan dengan 7 elemen. Jadi misal kotak mempunyai 7 buah bagian, dan setiap bagian menyimpan satu jenis macam uang, maka bagian-bagian tersebut dipisahkan oleh 6 pemisah. Maksudnya kotaknya misalkan dipisah gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi misalkan kotaknya sekarang dipisah-pisah gitu ya. Pisah-pisah gini. Jadi kalau sekarang asumsinya tidak dicampur uangnya tapi terpisah-pisah. Nah, maka nanti perhitungannya, kombinasinya itu juga akan mengalami perubahan cara, tidak sekedar bahwa di sini ada 7 jenis, kemudian diambil 5 jenis, tidak semudah ini gitu ya. Tidak semudah kombinasi dari 7 diambil 5. Kenapa? Karena di dalam kotaknya itu berarti seolah-olah tidak sekedar satu kotak yang isinya 7 uang ini, tidak. Tapi dia bahkan bisa saja kotaknya itu seolah-olah ada sekat-sekatnya gitu ya. Sekat-sekatnya yang masing-masing sekat itu nanti berisi masing-masing jenis uang gitu ya. Sekat pertama isinya $1, sekat kedua $2 dan seterusnya. Nah, caranya ini teman-teman. Rumusnya adalah nah ini ya. Atau kalau ditulis gini, N plus R min 1 diambil R. Ini kalau memperbolehkan pengulangan anggota. Tuh malah ketutup. Kita ambilkan cara yang paling mudah dipahami aja. Oke, ini rumusnya dulu ya. Nanti contohnya di belakang kayaknya ada ya. Contohnya, oke ini aja lah. Ini ya, jadi misalkan ini jumlahan 3 buah bilangan. Bilangannya adalah bilangan non-negatif. Bilangan non-negatif itu berarti mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan positif mulainya dari 1 gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman.
Kalau 3 bilangan itu jika dijumlahkan itu hasilnya harus sama dengan 11. Nah, kira-kira solusi dari persamaan ini ada berapa? Jadi, berapa banyak pilihan bilangan, susunan bilangan antara X1, X2, dan X3 ini, supaya ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 11 gitu ya. Nah, jadi ini seperti kita menghitung cara, aduh, kiopo kok bintang barang ya. Ini salah ini. Ini nggak gaduh ini. Ini nggak ada hubungannya ya. Jadi ini kalau kita menggunakan rumus ini aja, kita masukkan ke rumusnya aja ya. Berarti teman-teman, pilihan hurufnya ada berapa? Ini pilihan bilangannya. Pilihan bilangannya berarti kan maksimal bilangan yang bisa kita masukkan di sini kan hanya 0 sampai dengan 11 ya. Kenapa begitu Pak? Gitu. Karena kalau lebih dari 11 kan nggak mungkin. Kalau lebih dari 11 nggak mungkin. Kenapa? Karena ini hasilnya pasti akan lebih dari 11. Kalau salah satu di antara X1, X2, atau X3 itu nilainya atau angkanya bilangannya lebih dari 11, ya hasilnya nggak mungkin sama dengan 11 kan gitu ya. Maka ini maksimal hanya 11. Berarti bilangan yang bisa kita pilih kan hanya bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bilangan 11. Berarti ada ini hanya 12 pilihan ini harusnya ya. Ada 12 pilihan. Berarti N-nya ini 12 pilihan, kemudian diambil R-nya adalah 3. Nah, tapi ini yang bikin susah ya. Yang bikin susah adalah supaya ini ya, supaya hasilnya sama dengan 11. Oke. N plus R plus 1. Beda ini, sorry. Ini lebih rumit ini dibandingkan dengan yang ini ya. Kalau ini malah lebih simpel, teman-teman. Kalau kita terapkan tadi caranya berbeda tadi berarti. Sorry. Tadi ada syarat tambahan lagi untuk soal yang ini tidak bisa menggunakan rumus ini langsung. Ini ada tambahan lagi karena ini harus ini ya. Hasilnya harus 11 itu yang bikin jadi tambahan aturan. Kalau ini lebih mudah lah ini. Ini kalau ini bisa langsung kita terapkan rumusnya ini. Ini aja ya. Rumusnya adalah tadi kombinasinya adalah N per R min 1 diambil R gitu ya. Nah, di sini N-nya berarti ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya ada 7 jenis uang gitu ya. Diambil 5 saja. Mengambil 5 uang dari 7 jenis uang dan boleh berulang gitu ya. Dan boleh berulang. Kemudian dimasukkan ke rumus ini berarti ini adalah 7 tambah 5 dikurangi 1.
Ini kan 7 tambah 5 dikurangi 1 berarti 11 diambil 5 gitu ya. Dari 11 diambil 5 ini berarti 11 faktorial dikurangi dengan 11 min 5 itu 6 faktorial kali 5 faktorial. 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial kali 5, 4, 3, 2, 1. Ini coret, ini tinggal 2, ini tinggal 2, 3 tinggal 3, 2 sama ini habis. Oke ya, jadi tinggal ini 11 kali 2 kali 3 berarti 66 kali 7. Nah, berapa hitung nanti ya? 66 kali 7. 66 kali 7. Ini kalau coba nanti dicek ya, betul apa enggak ya? Jadi ada 462 cara pengambilan teman-teman. Kalau tadi ya, ada 7 jenis uang, tapi masing-masing tadi ya, masing-masing minimal ada 5 lembar, artinya dia bisa berulang sebanyak 5 pengambilan, boleh berulang, maka rumusnya menggunakan rumus ini tadi ya, N plus R min 1 diambil R. N-nya adalah 7, R-nya adalah 5, ya, dikurangi 1, rumusnya memang dikurangi 1 ini, diambil R, berarti 11, kombinasi 11 diambil 5. Hasilnya ini. Nanti kalau perkalian saya salah tolong diingatkan. 11 kali 2 kali 3 kali 7. Jadi ini kali ini 66 kali 7. 462 cara. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Masih mendengar suara saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Baik. Ini mulai hujan tempat saya. Semoga suaranya masih jelas ya. Rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya. Jadi kalau ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, dua ini biasa tanpa ada pengulangan. Jadi kalau permutasi ya tinggal n faktorial dibagi n min r faktorial gitu saja. Kalau kombinasi, pembaginya bawah dikalikan lagi dengan r faktorial. Jadi kalau dari permutasi ini ditambahkan lagi atau dikalikan lagi dengan r faktorial. Nah, kalau permutasi dengan boleh diulang, lebih simpel, tidak pakai faktorial, pokoknya langsung pilihannya ada berapa, terus diambil berapa. Kalau boleh berulang berarti ya sebanyak pilihan dipangkatkan diambil berapa. Jadi n pangkat r langsung, kalau permutasi yang boleh berulang. Kalau kombinasi yang boleh berulang, tadi rumusnya berarti, tadi ya, kombinasi dari n plus r min 1 diambil r. Jadi kalau ditulis dalam rumus faktorialnya menjadi seperti ini. Ini ya, ini sudah ada di slide yang saya bagikan ke Anda, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian teman-teman, ini permutasi dengan objek, ini materi subbab baru lagi ya. Jadi permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Ya, jadi ini ada berapa banyak string yang dapat dibuat dengan mengatur kembali huruf-huruf pada kata sukses ya ini ya. Tapi ini ada beberapa yang double-double itu masalahnya itu teman-teman. Itu yang ini bukan masalah berulang, tapi ini masalah nanti ini ya tidak dapat dibedakan. Maksudnya tidak dapat dibedakan ini mana ini ya. Karena ada beberapa huruf yang sama, maka jawabannya tidaklah sama dengan permutasi 7 huruf. Jadi tidak langsung kemudian 7 karena ada kata dengan 7 string disusun ulang, maka langsung 7 faktorial. Ini kalau permutasian dulu gitu ya. Langsung 7 faktorial, ini tidak bisa seperti itu. Kalau hurufnya berbeda-beda oke gitu ya. Kalau hurufnya A, B, C, D, E, F, G. Nah ini kalau disusun ulang kata-kata dari A, B, C, D, F, G ini gampang. Ini langsung pakai 7 faktorial. Tapi karena ini ada S-nya ada 3, C-nya ada 2 yang sama gitu ya. Nah ini
tidak semudah ini teman-teman. Nah, bagaimana kalau mau dibuat secara manual dulu perhitungannya, kalau dibuat hati-hati dulu, maka sebenarnya seperti ini. Cara untuk menata S-nya, karena di sini S-nya itu kan ada 3 nih. Ada 3 buah huruf S, ini, dan ini. Maka 3 buah S kita tempatkan ke dalam 7 slot kan ya, karena ada 7 panjangnya stringnya, panjang hurufnya ini kan 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Nah, bagaimana kalau 3 huruf S ini kita kombinasi gitu ya, kita letakkan ke dalam ini, 3 di antara 7 slot ini. Nah, maka di sini menggunakan kombinasi 7, 3. Pak, kenapa kombinasi, Pak? Karena ini ya, ingat, ini SSS, itu artinya, misalkan di sini S, dan S di sini. Ini S pertama, ini S kedua, ini S ketiga. Atau dibalik, SSS, ini S yang ketiga, ini S yang kedua, ini S yang ke-1. Kan sama aja. Meskipun ini sebenarnya adalah huruf S yang berbeda, tapi kalau ketiganya sama-sama diletakkan di 3 digit pertama, mau yang atas mau yang bawah kan hasilnya sama gitu. Jadi tidak memperhatikan urutan kan. Maka dari itu ini kombinasi 7 diambil 3. Itu baru cara untuk menempatkan S-nya gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, berlanjut ke C. Karena di sini ada 2 buah huruf C, maka caranya adalah menempatkan 2 buah huruf C ke dalam 4 tempat sisanya. Kenapa 4? Karena yang 3 slot itu sudah diisi oleh S. Jadi slot yang masih kosong itu tinggal 4. Meskipun tidak selalu 4 di bagian akhir ya, karena S ini kan bisa mungkin di belakang, jadi tengah. Tapi intinya slotnya tinggal 4. Slotnya tinggal 4 dan 2 diantaranya harus diisi dengan huruf C. Dengan demikian kita menggunakan kombinasi 4 diambil 2, C42. Nah, sisanya baru untuk U gitu ya. U-nya karena ada tunggal ini, U-nya cuma 1, berarti sisa tempatnya karena C-nya sudah diisi, 2 dimasukkan, tinggal 2 slot kan. Berarti dari 2 diambil 1 untuk U, berarti C21 gitu ya. Dan terakhir untuk E-nya juga tunggal karena 1 huruf E-nya, berarti ya 1 dari 1, kombinasi 1 diambil 1. Nah, tinggal nanti dikalikan teman-teman. C73 itu berapa, dikalikan dengan C42 berapa, dikali dengan C21 berapa, dikali dengan C11 itu berapa, 420. Nah, ternyata nanti teman-teman, perhitungan ini yang unik akan menjadi suatu rumus yang mungkin pernah Anda pelajari waktu SMA. Ini kalau kita perhatikan, 7 diambil 3 kan 7 faktorial, dibagi dengan 7 min 3 itu 4 faktorial, 3 faktorial gitu ya. Nah ini 42, kombinasi 42 berarti 4 faktorial, dikurangi ini ya. 4 min 2 itu berarti 2 faktorial, 2 faktorial. Dikali kombinasi 21 itu berarti 2 faktorial, min 1 faktorial, 1 faktorial. Kombinasi 1 faktorial berarti 1 faktorial per 1 min 1, 0 ya, 0, 1. 0 faktorial kan 1 ya, nggak masalah. Lah, perhatikan di sini. Ini kan bisa dicoret-coret. Kemudian 2 dengan 2, 1 dengan 1. Nah, ternyata yang atas itu ternyata nanti baliknya juga tinggal 7 faktorial. Lah, yang bawah, teman-teman. Yang bawah itu 3 faktorial, yang sisanya ya 3 faktorial. Terus 2 faktorial. Kemudian ini ada 1 faktorial. Ya. Dan 1 faktorial. 0 kan 1, nggak usah dihitung ya. 0 faktorial juga 1 faktorial. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ternyata kalau kita perhatikan 3, 2, 1, 1, ini adalah banyaknya huruf yang sama ternyata gitu ya. Ini. Ada 3 buah huruf S, 2 buah huruf C, 1 buah huruf U, 1 buah huruf E. Jadi menjadi bawahnya kan 3, 2, 1, 1.
Nah, karena 1 faktorial itu 1, maka pada rumus berikutnya itu akhirnya yang menjadi pembagi itu hanya banyaknya huruf yang sama saja. Huruf yang tunggal yang tidak sama nggak perlu dimasukkan ke bawah faktorialnya. Maka nanti biasanya kan kalau dulu di SMA, oh di sini Pak, ini kan ada 7 macam nih sukses ini ya, SUCCESS ini. Jadi ada 7 huruf, berarti dia permutasi 7, berarti 7 faktorial, tetapi karena ada huruf-huruf yang sama, maka dibagi dengan banyaknya huruf yang sama kan dulu gitu ya. Jadi S-nya ada 3, SSS berarti 3 faktorial, C-nya ada 2, berarti bagi dengan 2 faktorial. Yang satu nggak usah. Nah, ini yang dulu rumus yang Anda dapatkan waktu SMA, kalau Anda ingat ya. Dan hasilnya tadi, dengan cara manual ini sama. Maksudnya, oh kok dapat ini tuh dulu dari mana sih? Nah, dulu mungkin Anda nggak diajarikan asal-muasalnya dari mana. Sebenarnya dari ini, perkalian kemungkinan-kemungkinan kombinasi-kombinasi ini. Udah paham belum? Pernah ya dulu dapat materi ini? Rumus ini pernah? Halo? Masih mendengar suara saya? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, paham ya ini ya? Udah paham belum? Saya dipahami, Pak. Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Paham ya? Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nanti rumusnya langsung disederhanakan di sini. Kalau ada n objek di permutasi, kemudian ada n1 objek tipe 1, berarti tipe yang pertama ada sebanyak n yang sama, n1 yang sama. Tipe yang kedua ada sebanyak n2 yang sama, objek k ada sebanyak nk yang sama. Intinya adalah berarti nanti n faktorial dibagi dengan tadi, banyaknya objek-objek yang sama ada berapa. Nah, ini kan rumus yang pernah Anda dapatkan di SMA tadi itu. Dia ada 7 faktorial, n-nya ada 7, terus dibagi dengan banyaknya huruf-huruf yang sama. S-nya ada 3, C-nya ada 2, langsung gitu aja boleh. Yang satu aja, yang satu nggak perlu difaktorialkan, nggak apa, wong toh 1 faktorial juga 1 kan, nggak merubah hasil. Nah, itu ya, itu untuk ini tadi, permutasi dengan ada objek yang tak dapat dibedakan, maksudnya ada beberapa objek-objek itu yang sama gitu ya maksudnya. Kemudian ini modifikasi yang terakhir dari bentuk kombinasi permutasi. Jadi distribusi objek ke dalam kotak. Contoh kasusnya gini, berapa banyak cara mendistribusikan set kartu gitu ya. Kartunya kartu apa sih nggak tahu ini. Mungkin kartu itu ya. Apa itu? Kalau Anda bilangnya kartu apa? Yang ada JKK As itu apa itu? Remi, Pak. Mas? Kartu Remi. Kartu bridge ya? Iya, Oke. itu. Kartu bridge ya, ataupun kalau dulu waktu kecil itu di desa-desa namanya kartu remi ya nggak salah ya. Jadi itu dibagikan sehingga setiap pemain mendapatkan 5 buah kartu. Nah, itu teman-teman. Maka ini pemain pertama solusinya ya, pemain pertama memperoleh 5 kartu dulu kan gitu ya. Berarti dia adalah kombinasi 52 diambil 5. Jadi dari 52 kartu yang ada, diambil 5 untuk pemain yang pertama. Kemudian, sisanya kan tinggal 47 ya. Berarti untuk pemain kedua, karena pemain kedua juga harus mendapatkan 5 kartu juga, sisa kartunya tinggal 47. 47 diambil 5 untuk pemain yang kedua. Berarti kombinasi 47 diambil 5. Pak, kan ngasihnya enggak langsung urut 5, Pak. Ngasihnya muter, Pak. Kode aja. Jadi kalau dulu ada main remi mungkin sama teman-teman ya, A, B, C, D, E pemainnya. Baginya misalkan langsung dikasih 5 kartu, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja sebenarnya. Cara yang kedua kan kadang-kadang baginya muter ya. Yang suka main remi dulu. Kalau kalah ditepungi, kasih bedak pipinya itu ya. Muter 1, 1, 1, 1 dulu gitu ya. 1, 1 lagi gitu ya. Sama aja, tapi intinya nanti kan secara keseluruhan 52 kartu itu dibagi untuk ini 5, untuk ini 5, untuk ini 5. Itu intinya seperti itu. Jadi
boleh kita anggap seperti ini juga boleh. Jadi untuk pemain kedua sisanya tinggal 47 diambil 5 lagi. Itu seterusnya untuk pemain ketiga sisanya berarti tinggal 42 diambil 5 lagi, pemain keempat tinggal 37 diambil 5. Tadi, pemainnya ada 4 ya, sorry. Ada 4, ya ada 5 ya. Nah, berarti keseluruhan banyaknya cara bagaimana ya? Tinggal ini masing-masing hasilnya berapa, terus dikalikan gitu aja. Berarti kombinasi 52 diambil 5, dikali dengan kombinasi 47 diambil 5, dikali dengan kombinasi 42 diambil 5, dikali dengan kombinasi 37 diambil 5. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Sama ternyata. Ini bisa kita coret gini. Seret-seret 42 dengan 42, 37 dengan 37. Nah, ternyata yang atas juga tinggal 52. Yang bawah ini 5, 5, 5, 5, 5, dan 32 faktorial. Nah, oke teman-teman, saya ini lah Pak, yang ini bedanya dengan tadi apa Pak? Oke, kalau yang ini kan permutasi nih. Permutasi itu rumus dasarnya kan gini teman-teman. Permutasi misalkan n dari r, rumus dasarnya kan n faktorial bagi dengan n min r faktorial. Jadi kalau ada 7 buah kata, sukses tadi kan ya, sukses ini tadi, ini kan, 7 buah huruf. 7 buah huruf, diambil 7, cuman diacak aja urutannya, berarti kan 7 diambil 7. Kalau 7 diambil 7, kan berarti tinggal gini kan, P7 diambil 7, 7 faktorial, berarti kan di sini 7 min 7, ini pasti kan 0 gitu kan ya. 0 faktorial itu 1, maka ini cuma dianggap 7 faktorial gitu aja. Nah, tinggal dibagi dengan banyaknya objek-objek yang sama tadi. Kalau tadi kebetulan ada 3, ini kan S-nya ada 3, C-nya ada 2. Berarti ini prinsip dasarnya adalah permutasi dulu, terus dibagi dengan beberapa objek-objek yang sama. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini prinsip dasarnya adalah kombinasi dulu. Gini ya, kalau mau kita sederhanakan, berarti ini kombinasi dari 52 diambil 20 gitu ya. Atau permutasi juga bisa, sorry. Permutasi juga bisa, ini sama kok. Permutasi dari 52 diambil 20 dibagi dengan gitu ya. Dibagi dengan tadi 5 kartu untuk setiap pemain, berarti 5 kartu kali 4, berarti 5 gitu ya. Jadi kalau ini kita jabarkan 52 diambil 20 gitu kan ya, berarti kan dia 52 faktorial dibagi dengan 52 min 20, itu kan 32 faktorial. Nah, ini dibagi lagi dengan ini kan berarti sama aja, tinggal diperpanjang gini kan, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial sebanyak 4 kali karena ada 4 pemain. Itu ya. Bedanya dengan yang ini apa Pak? Bedanya kalau dengan yang ini itu, kalau ini diambil total, jadi yang bawah itu kan 7 min 7, 0, jadi ini nggak bersisa, maka tinggal berapa faktorial objek-objek yang sama tadi. Tapi kalau di sini kan sisa kartunya masih banyak. Ada 52 kartu bridge, cuman diambil 20 totalnya, karena setiap pemain, ada 4 pemain dapat 5, berarti permutasi dari 52 diambil 20 gitu. Jadi 52 faktorial per 32 faktorial, terus tadi karena setiap pemain dapat 5 kartu, ada 4 pemain, berarti ini 5 faktorial dikali 4 ini. 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Jadi teman-teman, itu untuk distribusi objek ke dalam kotak ya. Ini rumusnya, tapi kalau kadang-kadang kalau Anda pakai rumus ini malah bingung. Mending saya jelaskan pakai kasus seperti ini. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham ini sampai di sini? Halo? Sudah paham belum? Sudah paham, Pak. Paham ya? Sudah, Pak. Oke, ini saya terakhir kayaknya ini aja.
atau sampai ini nanti ya. Masih banyak juga ya. Peluang discrete nanti Anda baca sendiri. Jadi slide 59 ke belakang, silahkan Anda pelajari sendiri saja. Besok kalau nggak paham, baru ditanyakan gitu ya. Karena ini intinya sebenarnya sama dengan yang sudah kita jelaskan di depan, hanya ini didetailkan dalam kasus-kasus gitu aja sebenarnya. Prinsip-prinsip menghitungnya hampir sama ini sebenarnya ya. Jadi hanya kasus-kasusnya yang modifikasinya agak banyak. Nanti bisa Anda pelajari, saya memberikan dasar-dasar tadi aja, beberapa modifikasi kaidah menghitung, permutasi dan kombinasi, sampai mungkin nanti teori Ramsey inilah. Semoga Anda enggak capek. Kan pekan depan kita harus ganti materi. Oke, ini aja. Sampai tadi sudah sampai ini ya. Sekarang ini koefisien binomial, teman-teman. Apa itu Pak koefisien binomial? Nah, ini kalau Anda dulu menghitung ini loh. Masih ingat nggak? Kalau Anda punya X plus Y, kalau pangkat 1 kan ya cuma X plus Y saja. Tapi kalau X plus Y itu pangkat 2, berarti adalah X plus XY, plus 2, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kalau kita punya X plus Y pangkat 3, itu berarti kita punya X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Kalau kita punya XY pangkat 4, kita punya X pangkat 4 plus 4X pangkat 3Y plus 6X kuadrat Y kuadrat plus 4XY pangkat 3 plus Y pangkat 4 dan seterusnya. Pak kita kok bisa tahu Pak ini? Karena ini tadi, karena teorema binomial ini. Nah, jadi ini sudah ada rumusnya sebenarnya ini kan ya. Jadi kalau kita langsung sederhanakan ini berarti menjadi sigma gitu teman-teman nanti. Sigma N dari mulainya berapa? Berarti N-nya mulainya ini R ya. Dari R, sigma R dari 1 sampai dengan N, kombinasi N diambil, ini 0 deh. Diambil 0. Terus ini X-nya pangkat N, Y-nya pangkat R gitu ya. Semoga Anda nggak bingung. Jadi kalau ininya 1, N-nya 1, berarti kan di sini kita cuma punya ini aja. Sigma ya berarti R-nya 0 sampai 1. Kombinasinya berarti cuma 1, 0 gitu ya. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 0. Gitu aja kan. N tetap N, N-nya 1. Berarti N-nya, R-nya berjalan. Oh, ini R ya, sorry. Ini R, ini N min R, mohon maaf. Ini R, ini N min R. Gitu ya. Jadi nanti saat R-nya 0, berarti X-nya pangkat 0, Y-nya pangkat 1, karena 1 min 0. Saat R-nya 1, X-nya pangkat 1, Y-nya 1 min 1, 0. Maka di sini cuman 1 dan 1 pangkatnya. Kombinasinya cuma 1, 0 saja, berarti 1, 0 dan 1, 1 nanti kan. Nah, di sini NR, 1, 0 ya 1, 1, 1 ya 1 gitu ya. Terus di sini, nah intinya tadi teman-teman, kita cuma mengurutkan ini saja, mengurutkan koefisien ini, koefisien dari setiap suku itu diperoleh dari ini nanti, kombinasi ini. Jadi kalau di sini kan berarti kalau dirumuskan sigma R mulai dari N sampai dengan 2. Karena R-nya pangkat, N-nya pangkat 2, berarti ini 2 ini R, ini X pangkat R, Y pangkat 2 min R. Nah, jadi saat R-nya 0, atau ini N min R dulu, baru ini R juga boleh, dibolak-balik boleh. Nah, ini ya. Jadi ketika R sigma itu kan berjalan ya. Jadi ini maksudnya jumlahan untuk nilai R yang berjalan. Mulai dari 0, terus untuk R-nya 1, terus untuk R-nya 2. Ini maksudnya notasi sigma itu seperti itu. Jadi suku pertama itu ketika R-nya 0. Kalau R-nya 0, berarti koefisiennya adalah
koefisiennya adalah kombinasi 2 diambil 0. Kombinasi 2 diambil 0 itu adalah berarti 2 faktorial per 2 min 0 faktorial, berarti kan gini. 1 kan, 1 per 1, 1. Maka di sini nilainya 1 di sini. Di sini 2 dapat dari mana, Pak? 2 ini berarti ketika R-nya ini 1. Berarti saat R-nya 1, koefisiennya itu diperoleh dari ini. Kombinasi 2 diambil 1, 2 faktorial, dibagi 2 min 1 itu berarti 1 faktorial, 1 faktorial. Berarti ini hasilnya 2. Maka di sini koefisiennya 2. Nah, ini X kuadrat diperoleh dari sini, N-nya adalah 2, berarti ini 2 min R ya. Dikurangi R-nya saat 0, berarti 2 min 0 itu X-nya berarti 2. Y-nya tadi, Y pangkat 0, 1, berarti tidak usah ditulis di sini. Terus saat R-nya 1, berarti ini X-nya pangkat 2 min 1, berarti X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Gitu ya. Kemudian di sini, ini saat R-nya 2, berarti kombinasi 2 diambil 2, hasilnya sama dengan ini, 1. Berarti X-nya adalah 2 dikurangi 2 pangkatnya. Berarti X pangkat 0, maka di sini X nggak muncul, karena X pangkat 0, 1. Kemudian Y-nya di sini, R-nya 2, berarti Y pangkat 2. Nah, menjadi ini ya, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Dan seterusnya ini juga nanti gitu ya, saya ambil contoh aja. Ini berarti nanti sigma R-nya 0 sampai 3, kombinasi 3R, X pangkat N min R, Y pangkat R. Langsung aja, kita ambil ini berarti. Ini berarti ketika R-nya nanti R1, R2, R0, R2, 1, R2. Kalau ini kita ganti dengan 2 R-nya, berarti kita akan memperoleh 3, kombinasi 3 diambil 2. X-nya berarti N-nya 3 dikurangi 2, 1. Y-nya, R-nya saat 2, berarti Y angkat 2. Kombinasi 3 diambil 2 itu teman-teman. 3 faktorial per 1 faktorial dibagi lagi dengan 2 faktorial. Nah, ini berarti 3 ini. Berarti dia adalah 3XY kuadrat. Nah, ini ya. Cara memperoleh ini seperti itu. Gitu, jadi ini adalah teorema binomial yang kita gunakan untuk menjabarkan dua buah ini ya. Polinomial ini atau suku yang kita pangkatkan N. Ini pakai rumus ini nanti ada kombinasinya. Kemudian pangkatnya tinggal dinaikkan terus. Jadi kalau simpel sebenarnya tinggal gini aja. Pangkatnya yang satu naik terus, yang satu turun terus gitu ya. Ini kan sebenarnya ini Y pangkat 0 ini. Jadi yang X-nya itu turun dari 3, 2, 1. Ini X pangkat 0. Y-nya naik terus dari 0, 1, 2, 3. Ini juga gitu nih. X-nya naik turun terus dari 4, 3, 2, 1, 0. Y-nya juga naik terus. Ini dari Y pangkat 0 jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah, tinggal koefisien ininya. Ada 1, 4, 6, 4, 1 ini. Ini kita peroleh dengan cara kombinasi ini. Kalau dulu waktu di SMA mungkin kita diajarinya pakai ini malah dulu. 1, ini ya. Namanya apa ini? Ada yang ingat? Segitiga Pascal, Pak. Nah, segitiga Pascal. Ini ya. Ini perolehnya dari mana? Ini memang memudahkan saja, namanya segitiga Pascal. Tapi cara memperolehnya sebenarnya adalah dari tadi itu, kombinasi tadi itu. Perhitungan kombinasi tadi itu ya. Itu teman-teman. Itu tentang koefisien binomial. Rumus ini nanti bisa diambil kejadian khususnya seperti ini. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ada buktinya di sini, nanti silakan Anda pelajari sendiri ya. Ini udah lama ya, udah hampir jam 2:30. Bentar lagi ada ini. Saya next dulu, nanti kalau nggak paham besok mungkin pertemuan berikutnya Anda tanyakan nggak apa-apa. Anda pelajari dulu saja. Saya lanjut ke ini, prinsip sarang merpati. Jadi ini penjelasannya, jika K plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam K kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat 2 atau lebih objek tersebut. Itu maksudnya adalah teman-teman, banyaknya barang itu lebih banyak dari jumlah barang lebih banyak daripada kotak yang memuat barang-barang itu gitu ya. Misalkan kita punya barang-barang, kita punya kelereng misalkan, kelereng-kelereng isinya ada 5.
Ini mau kita masukkan, kita cuma punya 3 buah kotak. Nah, maka kemungkinan satu atau beberapa kotak, 1 atau 2 kotak itu akan terisi lebih dari 1 kelereng gitu ya. Konsekuensinya gitu. Kenapa? Karena wadahnya lebih sedikit dari objek yang akan dimasukkan. Itu. Nah, contohnya ini. Terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola yang menang dengan angka 12-0. Jadi kemenangan tim sepak bola itu 12-0. Nah, kalau kita lihat dari jumlah kemenangannya saja, berarti ada 12 gol ini. Nah, kalau ada 12 gol, berarti paling tidak gitu ya. Paling tidak ada 1 pemain yang bikin gol lebih dari 1 gitu. Jadi harusnya kan kalau seandainya 11 pemain masing-masing memasukkan 1 gol saja, kan maksimal cuma 11-0 gitu. Tapi karena skornya 12-0, maka gol yang ke-12 itu kan berarti Pak, mungkin pemain cadangan yang berganti, Pak. Nah, itu nanti pembahasan beda lagi ya. Itu sudah nanti repot lagi. Tapi ini anggaplah 11 pemainnya nggak berganti gitu ya. Pokoknya dari awal sampai akhir nggak berganti. Maka ada kemungkinan 1 orang pemain yang membuat gol sebanyak 2 kali. Itu contohnya. Atau tadi contohnya kelereng tadi itu. Kalau ini misalkan masing-masing sudah kita isi 1-1-1, kan masih ada sisa 2 kelereng. Berarti bisa kita masukkan di sini dua-duanya, atau salah satu di sini, atau sini, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh kasus untuk prinsip sarang merpati tadi, teman-teman. Nah, rumusnya di sini ya. Jadi kalau ada n objek ingin ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat paling sedikit 1 kotak yang memuat sedikitnya, ini namanya selling ya. Ini kode selling, teman-teman. Apalagi itu Pak itu ya. Jadi kalau dalam matematika itu ada gini ya. Ada kode gini, ada simbol gini teman-teman. Ada ini dan ada ini. Ini namanya selling, ini namanya flooring. Kalau ini artinya adalah sederhananya pembulatan ke atas gitu ya. Selling itu pembulatan ke atas. Kalau flooring itu pembulatan ke bawah. Maksudnya gimana, Pak? Jadi misalkan gini, kalau kita punya 1,1 gitu ya. Kalau dalam desimal biasa tanpa ada flooring, selling gitu ya. Biasanya 1,1 ya kita bulatkan ke 1 karena lebih dekat ke 1 ya. Tapi kalau tandanya adalah dia harus selling seperti ini, dia harus dibulatkan ke atas, maka 1,1 itu menjadi 2. Itu maksudnya. Atau sebaliknya misalkan ini, ada 1,9 tapi di flooring. Nah, biasanya kalau kita punya desimal 1,9 kita bulatkan harusnya jadi 2. Tapi karena di sini kita kasih flooring ke bawah, maka meskipun dekat ke 2 tetap hasilnya sama dengan 1. Paham dulu nggak ini maksudnya tandanya dulu ini? Halo? Paham, Pak. Pak, mau tanya Pak, kalau angkanya 0 ya? sebelum gimana Pak? Nah. Gimana Mas? Kalau angkanya 0 gimana Pak? 0. Oh, kalau angkanya sudah bulat, berarti mau pakai atas ke bawah sama aja Mas. Jadi misalkan angkanya 3. 3 di flooring atau di selling ya tetap 3. 3 di flooring tetap 3 karena nggak ada sisa dan nggak ada kurangnya Mas. Atau 0 misalkan. 0 di selling ya tetap 0. 0 di flooring tetap 0 gitu Mas. Paham enggak? Oh, paham Pak. Paham ya? Jadi maksudnya flooring dan selling itu untuk angka desimal kalau ada kelebihan seperti ini. Tapi kalau angkanya sudah bulat ya dibulatkan, mau bulatkan ke atas bawah tetap dia sendiri karena sudah bilangan bulat itu maksudnya. Paham ya? Oke. Nah, ini sekarang penggunaannya untuk prinsip sarang merpati tadi rumusnya sederhana teman-teman. Tinggal N dibagi K terus di selling. Jadi harus dibulatkan ke atas gitu aja intinya gitu. Ya, jadi kalau kita pakai contoh yang saya berikan di sini tadi,
pakai contoh ini tadi kan. Kita punya 3 buah kotak, tapi objeknya ada 5 kelereng ini. Berarti kan N-nya itu ada 5 nih. Ini N-nya. Ini K-nya. Berarti nilainya berapa? Ya berarti sesuai rumus ini. Sesuai rumus N bagi K, berarti ya 5 dibagi 3 disaling atau dibulatkan ke atas. 5 bagi 3 dibulatkan ke atas itu berapa? Halo? 2, Pak. 2 ya. Hasilnya kan ini 1,67 sekian gitu ya. Berarti 2. Nah, maksudnya adalah setidaknya ada 1 buah kotak atau mungkin boleh lebih gitu ya. Yang terisi 2, maksudnya gitu. Setidaknya ada 1 buah kotak yang terisi 2 buah kelereng. Itu maksudnya begitu, maksud prinsip sarang merpati. Paham enggak sampai sini? Halo? Paham, Mbak. Paham ya? Oke, lah misalkan gini, kelerengnya kita tambahin lagi nih. Sekarang ada 7 kelereng. Nah, kalau kelerengnya ada 5 ya seperti ini. Kalau 7 kelereng berarti 7 dibagi 3 disaling. Berapa ini? 3, Pak. Berapa? Pembulatan ke atas dari 7 bagi 3 berapa dah? 3 ya. Kenapa? Karena ini kan hasilnya 3,333 sorry. 2,33 gini, tapi dibulatkan ke atas. Berarti dia hasilnya 3. Berarti kalau ada 7 buah objek, 7 buah kelereng, mau dimasukkan ke dalam 3 buah kotak, maka nanti pasti setidaknya ada 1 buah gitu ya. Setidaknya ada 1 buah kotak yang minimal memuat 3 kelereng. Supaya kelerengnya terdistribusikan. Itu yang disebut dengan prinsip sarang merpati.